Perkenalkan, nama saya Anang Rial Arianto dari mahasiswa D3TI dengan NIM 562019-015. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling berhubungan satu dengan yang lain melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga bisa saling berbagi aplikasi, data, ataupun berbagi hardware komputer. Istilah jaringan komputer juga bisa diartikan sebagai suatu kumpulan beberapa terminal komunikasi yang terdiri atas dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah supaya data atau informasi yang dibawa oleh transmitter atau pengirim bisa sampai kepada receiver atau penerima dengan tepat, cepat, dan akurat. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. 1. LAN, Local Area Network. Local Area Network disingkat LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, dan atau sekolah. 2. MAN atau Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. 3. WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network atau disingkat WAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan topologi dibagi menjadi 1. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang luas yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid tersebut memiliki semua ciri-ciri dan sifat jenis topologi yang ada di dalamnya. 2. Topologi jaringan ring. Topologi ring atau topologi cincin merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan bagian kiri terhubung kedua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin. 3. Topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung atau hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer tersebut ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisi adalah di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. 4. Topologi mesh. Topologi mesh atau mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lainnya. 5. Topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antara koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Topologi tree sebenarnya adalah kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Namun yang membedakan adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringan dan sistemnya yang hierarki. 6. Topologi bus. Topologi bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel tersebut berfungsi sebagai media komunikasi perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lainnya di dalam jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat tersebut.
Hanya saja penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. 1. Jaringan komputer berkabel atau wired network. Wired network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. 2. Jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Berbeda dengan wired network, wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang pengertian routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing. Bahwa dalam jaringan WAN kita sering mengenal dengan namanya TCP atau IP, Transition Control Protocol atau Internet Protocol, sebagai alamat sehingga pengirim paket data dapat sampai ke tujuan alamat yang dituju atau host tujuan. TCP atau IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerima paket data sampai mengirim paket data dalam sistem, sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dapat dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lainnya. Dan di sini saya juga akan memberikan contoh tersebut. Contohnya, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lainnya sebelum menuju alamat host tujuan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis konfigurasi routing. 1. Minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakai lokal saja. 2. Static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. 3. Dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. Dan manfaat dari jaringan komputer sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konektivitas. Jaringan komputer dapat membantu seseorang untuk berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah, maka konektivitas antar manusia di seluruh dunia ini berjalan dengan lancar. 2. Efisiensi transfer data. Salah satu manfaat jaringan komputer adalah efisiensi. Melalui hal ini Anda bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Data yang Anda kirim tak hanya cepat sampai, namun juga sangat aman. 3. Kemudahan akses informasi. Anda dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Tentu saja karena internet adalah salah satu contoh implementasi jaringan. 4. Kemudahan berbagi file. Dengan adanya jaringan, Anda bisa mengakses file yang dimiliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, semisal internet. Beberapa di antaranya seperti yang dikenal adalah file transfer protocol dan penyimpanan awan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pengucapan kata atau kalimat yang kurang benar. Terima kasih.